selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Cari Tuhan sampai dapat. Di dalam Wajah Baru, Matius pasal yang kelima juga mencatat ayat ini. Matius 5 ayat yang ke-7. Pasal 7 susah. Karena bicara hal menghakimi ya. Berbicara tentang doa. Ayat 7 sampai yang ke-8, 2 ayat. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan bagimu. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ada 5 manfaat doa. Yang pertama, doa membuat kita berjumpa semakin dekat dengan Tuhan. Doa membuat kita ketemu Tuhan dan membuat kita dekat dengan Dia. Yang kedua, berdoa memberikan kekuatan baru buat kita. Yang ketiga, dengan berdoa kuasa Tuhan dinyatakan dan mujizat yang besar dinyatakan bagi kita. Yang keempat, dengan berdoa kebutuhan kita dicukupkan. Dalam doa Bapa kami dikatakan Bapa kami yang di dalam surga dan seterusnya. Lalu bagian pertama, berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan yang kelima, dengan berdoa kita tidak dibiarkan jatuh ke dalam pencobaan. Lebih daripada itu, kita perhatikan waktu Tuhan terbatas adanya. Dalam Yesaya tadi diberitahukan kepada kita, bagian di mana kita harus memperhatikannya adalah carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Rupanya Tuhan tidak menyediakan seluruh waktunya untuk kita. Ada waktu di mana Tuhan berkenan untuk ditemui oleh anak-anaknya. Ada waktunya Tuhan menyediakan telinganya untuk mendengar seru doa kita. Dan itu dikatakan selama ia dekat dengan kita. Ada batasan. Bagi kita semua, firman Tuhan memberitahukan bahwa waktu Tuhan untuk setiap orang yang mencari kepadanya itu ada batas waktu. Batas waktu itu adalah selama dia rela ditemui. Yang pertama, selama dia rela ditemui. Kapan waktunya? Tuhan rela ditemui anak-anaknya. Kapan Tuhan ada dekat dengan anak-anaknya? Tuhan mau dekat kepada kita semua. Ayat yang ke-7 dari pasal yang ke-55, Yesaya mengatakan, orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Tadi kita mendengar ada 6 manfaat doa kita. Kita memperhatikan itu dan pada akhirnya melakukannya dengan sukacita, supaya pencarian kita, doa kita kepada Tuhan dapat kita nikmati dengan benar, dengan penuh sukacita. Karena yang pertama, doa membuat kita berjumpa dengan Tuhan dan semakin dekat hubungan kita. Namanya semakin dekat itu, semakin erat itu
ada hal yang kita bisa memperhatikan adalah bicara kita tidak perlu ngedeng-ngedeng sebabnya dekat. Tidak usah lari-lari ke sana kemari, tapi kita karena dekat, hubungan kita dekat dengan Tuhan dari hati, waktu kita tidur sekalipun, waktu kita istirahat sekali, waktu kita bekerja, batin kita mengucapkan doa pujian kita kepada Tuhan. Tuhan mendengarkan kita semua. Dan pada setiap waktu kita mengucapkan doa-doa, kita menyebut nama Tuhan dengan sungguh-sungguh, semakin waktu, semakin banyak kita mengucapkan doa itu, semakin kita rasa dekat dengan Tuhan. Semakin kita merasa berjumpa dengan Dia. Ada hubungan interaksi yang luar biasa. Ada satu relasi yang baik, sesuatu yang ada rasa, ya apa namanya dekat itu? Marah gitu. Rasa mantap dalam iman kita kepada Tuhan. Dan doa yang kedua, atau manfaat doa yang kedua adalah memberi kekuatan kepada kita. Ada kalanya dalam hidup kita itu merasa lemah, merasa kurang, merasa apalagi bahasa lain, bahasa Jawa apa? Lemah, apa? Merasa ditinggalkan gitu, merasa tidak ada satu gairah dalam hidup ini. Bahkan terkadang menghadapi kehidupan pun tidak nyaman. Terkadang kita itu mau makan pun hilang kenyamanan di pikiran. Benar? Itu menandakan bahwa kita hidup ada kekurangan, ada kelemahan. Bahkan kadang lemah untuk menikmati makanan pun ada. Mungkin ada Mak Sri, mertua saya. Nah, isu, Mak bisa sarapan? Isik ya ini. Kalau tak awan Mak wis dahar. Isik urung wektune. Nah, isine noleh-noleh. Engko jam-jam 10. Jam 10 Mak wis dahar. Jam piro to? Niat untuk makan pun tidak ada. Sehingga kalau sudah begitu, didelok lawe apa? Nek lawe mambu iwak, titik ae ora sida. Aku pokoknya mau nganggo iwak, blas nganggo iwak. Ketemu ndok, ya ndoglan, ndogrok ora sudah. Rasa niat hati itu dekat dengan makan tuh tidak ada. Jam 12 wis jar, Mak. Ya ini. Lah, terus ya apa? Nanti kalau dipaksa makan wis nyawang-nyawang apa? Anek botok, Mak anek botok, kok botok, Mak anek apa sayur apa itu? Ya cukup. Pojone ngenteni kalau pengen nginceng nak mangan yo kancane wis Mas pola sapa. Ngancane Pak tak kancani mangan. Manjuk iki 30-an wis wae. Gairah untuk makan tidak ada. Tapi gairah hidup tetap ada, Mak, puji Tuhan. Mak dolan, wah, nomor siji deh. Kancane 200 budal adus dhisik ya. Gitu. Mak gitu. Nek jak dolan terus semangat. Tapi mangan angel. Wah, iku dolan kan intine kono. Waduh, mangan iku angel. Gampang aku ngene wis ojo dipikir manganku. Pokoke ternyata bukan makanannya yang bersuka cita Mak itu. Yang membuat suka cita dolane. Nanti Bude yang dijak, Bude itu mantu nih, Bude Mas Dijak. Itu kondalan. Aku tuntun tetap, halo, wah saya nuntun Mak ini sampai ada Bude. Tapi lah memang jangan dituntun. Ya, karena kekuatan bodohnya kemudian. Doa memberikan kekuatan, doa memberikan gairah untuk hidup. Kalau Mak kehilangan makan, kehilangan nafsu makan, kehilangan semangat dalam hidup, semangat daripada Tuhan dibangkitkan waktu kita menyebut nama Tuhan. Dalam hidup kita punya banyak masalah. Kalau mak salah itu, Mak Kos kadang-kadang ketemu gitu. Aku, muridku, rapenak, anakku, dan seterusnya. Kalau kesayang ada. Bahkan hidup kita diakui atau tidak, kita selalu menghadapi kondisi-kondisi seperti yang lemah.
rohaninya lemah, kelihatannya kita gagah prakoso ada di sini, tapi kita tidak tahu hati kita sekarang ada di mana, pikiran kita sedang ada di mana, apakah kita madep mantep dengan seni Gusti atau tidak, yang tahu hanya dirimu sendiri kepada Tuhan. Amen. Tapi pada waktu seorang berdoa kepada Tuhan, kekuatannya itu diberikan kepada kita. Waktu kita menyebut nama Tuhan, Tuhan yang Maha Dahsyat itu masuk merasuki kehidupan kita, lalu menyatakan kekuatannya yang ketika doa membuat mujizat dinyatakan atas kita. Saya berdoa kepada Tuhan dalam hari-hari yang lalu dan hari ini berdoa. Banyak yang saya doakan, tetapi ada satu hal yang berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan Tuhan tolong agar semuanya terjadi dengan kekuatan Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan dengan luar biasa. Adalah untuk sehubungan dengan istri dan cucu belum bisa pindah. Saya tanya bagaimana proses kepindahan, kabeh isi adem ayem, belum ada kabar apa-apa, baik dari kabupaten, kota, demikian juga dari provinsi di sana, secara nasional belum ada kabar berita apa-apa. Tetapi satu berita yang menyenangkan adalah si Radika sudah banyak berubah, bisa menikmati ini. Kalau tidak memuji, dia sudah tahu, tidak berdoa dia mulai menikmati, tidak komunikasi, dia mulai, dan waktu makan, waktu duduk, dia bisa menikmati itu. Ini satu perubahan kehidupan yang ada, yang saya berdoa supaya Tuhan kerjakan lebih. Kalau tiba-tiba ditinggal untuk biar makan di rumah, tinggal mamanya berangkat, dia teriak, mama, kan jadi duit. Tapi kon bela ini gak gelem dia. Tapi ada. Rupanya terapi itu juga ada. Balik-balik ditinggal supaya berteriak, mama. Doa melakukan mujizat. Dan mujizat yang ada dalam penyertaan Tuhan atas kehidupan kami, Tuhan luar biasa. Beberapa waktu lalu, Tuhan ternyata Natal sudah semakin dekat. Tiba-tiba Pak Mesin atau Mbak Kati yang beritahu, Pak, minggu depan pembentukan panitia Natal, pilihan panitia Natal. Waduh, langsung dilakukan. Waduh, luar biasa. Lalu diam-diam loh, kok rapat-rapat ini melengkapi personal yang ada. Tiba-tiba diundang kita rapat, Pak, penggalian dana sudah selesai. Dan wira Pak, di bendara ini coba 1, 2, 3 bendara coba. Saya terbayar berapa? Kalau Pak, kurang lebih 6 juta. 6 juta. Kurang lebih. Ya lebih ya belum. Titipanku nanti tak bayar. Haleluya. Dan janji imanku nanti tak bayar supaya tidak jadi beban. Saya katakan Tuhan, saya kepingin memberi lebih untuk yang lain. Lalu Pak Nani ingatkan, Pak, hadiah anak sekolah minggu. Kalau Pak Mus ini kan setiap tanggal 1 tank gitu ya. Kalau setiap Mbak Dian satu tank gitu kan turun ya. Nah saya kan enggak. Tong Pak. Ayo tong gitu sama Tuhan. Luar biasa Tuhan. Ya. Lalu waktu saya bicara dengan seorang hadiah sekolah minggu, tak siapi. Wah, haleluya. Tambah guru nih, tambah guru nih. Kalau dulu hanya murid sekolah minggu, saya tambah guru nih. Berdoa saja. Luar biasa. Tuhan baik. Ya. Lalu Tuhan mencukupkan kebutuhan kita setiap hari. Kebutuhan kita setiap hari apa? Sering kita berpikir kebutuhan kita itu makan, minum, cukup. Kita butuh kesehatan. Halo? Amen. Kita butuh sukacita. Kita butuh relasi. Kita butuh semua yang kita butuhkan dalam hidup kita. Tuhan akan memberi kecukupan atas kita. Dan yang kelima, Tuhan tidak membuat atau membiarkan kita jatuh
ke dalam pencobaan. Apa itu? Tidak jatuh, tidak biarkan jatuh ke dalam pencobaan. Apa itu cobaan kita? Cobaan yang pertama, dina minggu ki wayahe ibadah. Tapi kok duwe tanggungan bukan. Nah, dicoba kita. Tuhan apa duitnya? Nah kan? Pada abote. Gusti Allah yo. Penting, duitnya penting. Kita dicoba itu jangan coba itu gampang. Hari Minggu kita mendahulukan Tuhan atau pekerjaan. Konco pula Pak. Nah, itu percobaannya begitu. Percobaannya. Ada banyak hal lagi pencobaan yang lain. Pencobaan itu. Tapi Tuhan nyatakan kepada kita bahwa tidak dibiarkan kita jatuh ke dalam pencobaan itu. Dan Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, karena waktu Tuhan terbatas untuk kita datang kepada Tuhan, dan supaya Allah itu menyatakan kemuliaannya dengan besar atas kita semua, seperti dikatakan dalam Yesaya itu ayat yang ke-10 sampai 11. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang-orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang Ku suruhkan kepadanya. Ini janji Tuhan. Seperti embun yang setiap hari itu diturunkan. Hari ini kita sedang menantikan hujan. Ada yang apa Pak namanya? Jalanan terus ada tiban. Ya, tiban di mana-mana mulai dilakukan. Maksudnya mengundang hujan bagi pawang-pawang hujan sana dengan tiban. Mengharap-harapkan dengan semuanya yang ada supaya boleh masuk. Tapi bagi orang percaya janji Tuhan itu sudah ada. Seperti hujan, seperti salju yang turun dari langit, itu akan datang waktunya. Ada waktu di Indonesia, ada waktu kemarau, ada waktu hujan, penghujan. Waktu yang Tuhan sudah tentukan atas kita semua dan pasti datang ke tempat itu. Bukan untuk apa? Untuk mengairi bumi, turun dari surga. Berkat Tuhan, anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita diturunkan dari surga, tidak ditarik lagi. Firman Tuhan yang disampaikan kepada untuk mengairi bumi, untuk menyuburkan bumi. Bumi bukan hanya Indonesia, tapi bumi iman dalam kehidupan setiap orang, sehingga menumbuhkan benih, dikatakan firman Tuhan, kepada penabur dan memberikan roti berkat kepada orang-orang yang mau makan. Ada syarat yang Tuhan mintakan kepada kita semua agar segala yang ada atas kita. Dalam ayat yang tadi saya sebutkan, atas kita semua. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, ayat ke-7, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah kembali kepada Tuhan, maka Dia yang mengasihaninya, dan kepada Allah kita sebab Ia memberikan pengampunan dengan limpahnya. Syarat agar doa kita, pencarian kita kepada Tuhan sampai berjumpa dengan Dia adalah bertobat. Dua pengertian bertobat. Satu, apa? Tidak mengulangi perbuatannya. Tidak mengulangi perbuatannya, alias berbalik dari dosanya dan membuang dosanya, meninggalkan, kata Pak. Meninggalkan seperti apa? Bukan hanya perbuatan, tetapi yang paling penting adalah membalikkan pola pikir kita ini. Pola pikir kita itu kita balik untuk menghadap kepada Tuhan.
bahwa yang terbaik, yang terpenting atas kehidupan kita adalah Dia, Allah kita. Itu tidak boleh kita lupa. Jadi kalau dulu perjalanan kita itu, kita jalan ke sana, maju ke depan, kemana arahnya? Ngetan. Tapi Tuhan mengatakan kepada kita semua, rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu. Kalau kita berjalan ke timur, oh itu jalan yang benar. Tapi Tuhan mengatakan bukan itu jalanmu. Dalam hal bertobat, kita balik, saudara-saudara. Kembali jalan itu. Kalau kemarin kita berjalan ke timur, kita berjalan ke barat. Kemana? Untuk yang kedua, arti yang kedua adalah kembali kepada Tuhan. Bertobat itu arti itu meninggalkan segala jalan yang sesat, membuang segala dosa. Yang kedua, kembali kepada Tuhan, kembali kepada tujuan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tujuan atas kita semuanya adalah sudah dirancangkan di sana, dibuktikan di sana, supaya kita boleh menerima berkat anugerah yang besar daripada Tuhan atas kita. Keselamatan daripada Allah utama bagi setiap kita. Menyenangkan hati Tuhan itu yang terpenting. Mengutamakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Memang agak sulit dikatakan untuk mengerti rancangan Tuhan itu. Dikatakan ayat ke-9, seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu. Kalau hari ini saya berdiri di situ, sudah di situ, jalanmu dan jalanku tidak jauh karena jalan kita sama. Tapi kalau Tuhan mengatakan seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dengan jalanmu, rancanganku dari rancanganmu. Seperti itulah kita perlu dengan sungguh-sungguh, makanya dalam doa kita menemukan Dia. Sejauh-jauhnya Tuhan dengan kasih sayang dan rencananya. Waktu kita mencari dengan doa, dengan bersungguh-sungguh kepada Tuhan, dengan bertekun kepada, kita akan menemukan Dia. Diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, setiap yang mengetuk, baginya pintu dibukakan bagimu. Dan kalau kita memperhatikan dalam pasal itu, Bapak Ibu Saudara, kita akan mendapati firman Tuhan yang mengatakan bahwa ada gambar Tuhan Yesus mengetuk di pintu hati kita. Tuhan berdiri sambil mengetuk pintu hati kita. Lalu kita membukakan hati kita, kita membangun hubungan yang intim dengan Dia. Waktu kita mencari Tuhan dengan bersungguh-sungguh, membaca Alkitab, berdoa, beribadah dengan sungguh-sungguh, meskipun waktunya hanya singkat, tapi kita menikmati waktu yang berkualitas dengan Tuhan. Tuhan tidak minta seluruh waktu kita, lalu kita diam, tidak. Tapi dengan seluruh kekuatan kita dan segenap waktu kita menghampiri Tuhan. Dengan segenap hati kita terhubung dengan Tuhan. Dan itu bisa kelihatan setiap hari. Waktu kesandung, apa uninya? Puji Tuhan atau kesandung? Kalau kesandung begitu aja. Saya sangat tertarik waktu melihat anak-anak sekolah minggu, anak-anak mungkin di sekitaran masa SMP ya, kesandung sampai memplok si buku ini. Haleluya! Betul. Ya mendok buku pulang cepat, buat dia terus. Tapi keluar dari bibirmu itu pertama itu haleluya. Teman saya ada yang kecelakaannya bukan pakai motor, pengen sebagai hamba Tuhan saya biar lengkap sebutan sebagai gembala, tuku sapi, gawe kandang, dibikin kandang, bawalah di atap itu dikerjakan sendiri, ada
wedung, ada gergaji, ada petil dibawa naik. Kersane Gusti meleset ondo. Wedunge jatuh lebih dulu. Lalu dia jatuh tidak tertahankan sehingga bagaimana? Ini kan jatuh. Kena wedung yang baju bukan sobek. Karena di kandang mau tidak mau jatuh kan kena debu itu, kena kotoran. Lalu biru membiru dibawalah ke rumah sakit. Tapi waktu dia jatuh, puji Tuhan. Nah, akhirnya membiru dibawa ke rumah sakit. Sehingga ada bukan ke rumah sakit, ke puskesmas yang ada bidan. Dibersihkan. Kenapa Pak? Kayak niki. Puji Tuhan Bu, kena niki. Kabeh wong gumun. Wong kecelakaan kok puji Tuhan. Kecelakaan seperti kali itu, Pak pripun? Baru seminggu tambah gede kakinya. Rupanya infeksinya masuk. Waktu dibawa ke rumah sakit berikutnya, dikatakan puji Tuhan, kalau saya ketemu Tuhan. Loh, nah sapimu? Sehingga ini siapa? Puji Tuhan, semua puji Tuhan aja. Ya sudah, kira-kira seminggu. Memang gambarnya ini karena titanus yang sudah tidak bisa diobati, meninggal dunia. Tetapi saat ketemu dengan Tuhan, waktu ada masalah dikatakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Dan pada waktu dia meninggal, banyak orang bersaksi, saya dimenangkan oleh hamba Tuhan ini. Saya dikuatkan oleh hamba Tuhan ini. Saya diberkati oleh hamba Tuhan ini. Saya diperkenalkan kepada Tuhan oleh hamba Tuhan. Banyak orang bersaksi akan kesuksesannya dalam membimbing banyak orang kepada Tuhan. Karena dekat dengan Tuhan, banyak orang diberkati lewat dia. Orang itu dikuatkan, dimampukan, doa-doanya didengar dan seterusnya. Banyak orang bersaksi. Jemaat-jemaat gereja lain pun menangis. Dia katakan, hamba Tuhan setiap kali lewat ke sini dia ngepeltet gitu. Tuhan memberkati, Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkatimu. Memang istrinya orang biar ngono waktu wis urip saiki baris mati. Nah, bojone sing kedua kami tinggal mati. Tapi kesan daripada itu menyenangkan luar biasa. Orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang mencari Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, hidupnya akan berubah dan menyatakan sesuatu yang luar biasa. Janji Tuhan, firman-Ku tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan melaksanakan tugasnya seperti yang Ku kehendaki. Kalau tugasnya itu keselamatan, maka keselamatan akan didapat. Kalau tugasnya itu membawa sukacita, maka sukacita akan dinikmati oleh banyak orang. Kalau berkatnya itu, rencananya Tuhan itu ada memberkati orang lain, apapun yang terjadi, kita tetap akan menjadi saluran berkat. Amin. Tidak akan ada yang bisa menahan berkat itu. Sebab Tuhan berkata bahwa firman-Ku tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Oleh karena itu, sepanjang waktu kita, selama masih ada, sementara Tuhan masih bisa ditemui, cari Dia dan ucapkan rencana-rencana berkat Tuhan untuk orang-orang lain di sekeliling kita. Mungkin hari ini berkat Tuhan yang kita curahkan, perkataan berkat yang kita sampaikan belum ditanggapi orang lain. Hamba Tuhan itu waktu sudah meninggal karena tetanus baru kata luar biasa. Mungkin sekarang belum terjadi apa-apa. Tapi Tuhan katakan bahwa tidak akan kubiarkan kembali. Pasti akan melaksanakan tugas dari firman itu lewat kehidupan kita, di dalam kehidupan kita, bagi orang lain di sekeliling kita semua. Semuanya sulit untuk dipahami. Tapi pertolongan Tuhan yang akan dinyatakan atas kehidupan kita. Tadi pujian begitu, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah.
Rangkaian itu the medley yang indah luar biasa. Semuanya akan terjadi atas kita. Amin. Kemenangannya akan diberikan kepada kita. Dan hari ini firman Tuhan mengatakan kepada kita, janjinya itu atas kita untuk dikuatkan, dimampukan, dan kita boleh menjalaninya sampai dikatakan betul kita menikmati. Kalau petani kita akan mendapatkan pupuk, akan mendapatkan benih, dan untuk makan kita Tuhan juga akan menyediakan. Itu artinya semuanya berkat Tuhan disiapkan bagi orang yang mau percaya kepada Dia. Amin. Yang mau bersungguh-sungguh kepada Dia, yang mau bertelut di kakinya, yang mau menghormati Dia dimanapun kita berada. Perjamuan kudus sekali lagi, sebentar kita akan mengambil bagian di dalamnya. Itu adalah bukti nyata dari berkat Tuhan yang dilimpahkan, kasih sayang, pertolongan, pembebasan, kemerdekaan, bahkan merdeka dari segala penghukuman Tuhan berikan kepada setiap kita. Kita pakai berdiri bersama-sama. Pujian yang ada segala kita nyanyikan di hadapan Allah. Kau, haleluya, haleluya. Di dalam menghadap kepada Tuhan, melihat rancangan dan rencana yang begitu sempurna atas kita, berkat Allah yang sudah disediakan bagi kita, janjinya pasti digenapi bagi kita semua. Dan saya tidak tahu hari ini Bapak Ibu Saudara punya rencana apa, punya kerinduan seperti apa. Tuhanlah yang Maha Tahu. Tuhan mengatakan firman-Ku akan menggenapkan menjadi kenyataan dalam hidup kita semua. Terima kasih.
Siapa di antara Bapak Ibu Saudara sering meragukan cinta Tuhan dalam hidup? Siapa di antara kita yang sering tidak percaya akan firman Tuhan dalam hidup kita? Siapa di antara kita yang sering gagal mengerti kehendak Allah atas hidup kita? Firman Tuhan pagi ini merupakan jawaban bagi setiap kita. Yang mengetuk pintu bagi Tuhan dibukakan baginya. Yang mencari wajahnya dikatakan kita akan mendapatkan wajah Tuhan. Yang meminta kepadanya Tuhan akan memberikan kepada kita. Waktumu ada hari ini, bukan besok. Waktumu adalah pada waktu kami mengingat Engkau, pada waktu kami mendengar Engkau, pada waktu kami menghadap kepada Engkau. Inilah waktu yang ada, waktu berkenan itu bagi kami. Tuhan, pagi ini kami menata iman kami di hadapan Tuhan untuk mempercayai setiap kebenaran firman-Mu. Carilah, maka pintu engkau akan mendapatkan. Ketoklah pintu dan pintu akan dibukakan bagi kami. Hari ini dalam setiap pergumulan umat-Mu, Bapa di surga, Engkau mengadakan tepat pada waktunya. Engkau menjawab tepat pada waktunya. Engkau mengadakan tepat pada waktunya. Yang hari membuka hati untuk terima kembali Engkau, kasih-Mu yang besar. Engkau yang memulihkan setiap kehidupan kami. Pengampunan-Mu sempurna, pernyataan-Mu sempurna. Karena itu kami dengan berani pada pagi hari ini menjadikan diri kami bagi Tuhan untuk masuk dalam perjamuan Tuhan. Periksa setiap hati kami. Apakah kami milik-Mu hari ini? Apakah kami anak hari ini? Apakah kami telah kembali mencari Engkau, menempatkan Tuhan nomor satu dalam hidup kami? Atau adakah hal-hal yang penghalang berkat Tuhan turun, mujizat turun atas kami? Ampuni saat ini sekali lagi. Kami buka hati kami di hadapan-Mu. Ampuni segala dosa kami. Tahirkan hidup hati kami. Dan bersuara hati kami sampai kepada Tuhan. Perkenanan-Mu bagi kami semua. Kami adalah milik-Mu, orang kudus-Mu yang telah Kau beli dengan darah-Mu sendiri. Amin. Terima kasih. Perjamuan kudus yang ada, lewat segala unsur yang ada, Tuhan turun memberkati, menjelmakan diri-Mu sendiri, dan kami boleh terus hidup sebagai orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang kudus-Mu yang ada. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Saudara Pak Bandi maju ke depan, dan Pak Nanang maju ke depan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Ini hamba-hamba-Mu, kami semua jemaat Tuhan, menyatukan hati di hadapan Tuhan untuk tunduk diri di hadapan Allah. Menghormati-Mu dalam segala otoritas Tuhan atas kami. Perkenan-Mu bagi kami Tuhan, agar bukan penghukuman yang kami terima dalam perjamuan kudus, tapi berkat ilahi yang melimpah atas kami. Amin. Kekuatan, kesehatan, iman, pengharapan kami, bahkan pemberdayaan ekonomi terjadi bagi umat Tuhan karena kami diperkenan oleh Tuhan dan mujizat-Mu dinyatakan lewat perjamuan kudus juga. Terima kasih. Pengampunan-Mu sekali lagi. Amin. Pengampunan kami.
semua yang rindu perjamuan kudus telah mendapat pelayanan air dan anggur, roti dan anggur. Oke. Kita akan mengangkat roti. Terima kasih. Roti ini melambangkan tubuh Tuhan Terima kasih. yang diserahkan bagi kehidupan kita. Rela disiksa, menderita. Hukuman yang seharusnya kita tanggung telah diterima olehnya, telah ditanggung olehnya. Dia telah disesah, menderita sampai mati di kayu salib. Dan malah berkata, sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Amin. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, Dalam nama Tuhan. inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Terima. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita berdoa, kita menyebut, kita makan roti dan sekepala kita sebagai penghormatan tubuh Tuhan. Amin. Dan akan menghancurkan roti dalam nama Yesus Kristus. Kita makan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Selanjutnya kita mengangkat cawan ini. Inilah darah Kristus yang tercurah dalam kematiannya, agar setiap kita lewat darah yang kudus mendapat pengampunan dan pentahiran hidup. Firman Tuhan berkata demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum darah Kristus dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kemenangan terjadi, Perkenan terjadi. Terima kasih. Berkat Tuhan terjadi atas kami. Masa depan diberkati oleh Tuhan. Tubuh dan darah. Tubuh dan darah.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kalau siang hari ini Tuhan perkenan setiap kami Tuhan, untuk kami bersama-sama mendengarkan, meresapi, merenungkan setiap firman Tuhan. Apa yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu pada siang hari ini Tuhan, biarlah membawa setiap hidup kami semakin berkenan, semakin dekat di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni setiap kesalahan dan dosa kami. Kalau seringkali di dalam kehidupan kami melanggar akan ketetapan-Mu Tuhan, melanggar akan setiap firman Tuhan, tapi siang hari ini Tuhan kami mohon belas kasih-Mu, kami mohon Roh Kudus-Mu akan menolong setiap kami, supaya ada pertobatan yang sungguh-sungguh dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ada banyak hal Tuhan yang menjadi pergumulan dalam hidup kami, dan kami menyadari kami tidak mampu tanpa kuasa Roh Kudus-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, mari Roh Kudus, Engkau urapi setiap jemaat-Mu Tuhan, supaya kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang hidup berkenan di hadapan Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan atas setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kalau siang hari ini Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk duduk semeja dengan Engkau Tuhan, melakukan perjamuan ini Tuhan. Terima kasih. Satu anugerah yang sangat luar biasa. Kalau kami orang-orang yang berdosa, tapi Tuhan memperkenan kami untuk kami duduk semeja dengan Engkau Tuhan. Bahkan kami boleh menikmati daging, kami boleh menikmati darah-Mu Tuhan, yang menyatu di dalam setiap hidup kami Tuhan. Biarlah ini menjadi satu momen di mana kami benar-benar hidup di dalam Engkau Tuhan. Biarlah kami memandang perjamuan kudus ini bukan satu rutinitas, tapi kami benar-benar mau hidup di dalam Engkau Tuhan, menikmati Engkau di dalam setiap hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Kami boleh mengingat akan pengorbanan Tuhan, akan darah-Mu yang tercurah di kayu salib Tuhan. Biarlah itu menjadi satu pemikiran di dalam setiap hidup kami, bahwa Engkau sangat-sangat mengasihi kami Tuhan. Engkau mengasihi sepenuh hati, bahkan Engkau menyerahkan nyawa-Mu demi kami orang yang berdosa ini Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menghargai pengorbanan-Mu dengan memberikan satu kehidupan kami untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya ketika kami datang kepada Tuhan, mengikuti perjamuan kudus dengan permohonan kami Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, pagi ini kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mohon yang bertugas Ibu Banti untuk mengambil kantong persembahan, dan Bapak Narto akan berdoa untuk persembahan pagi ini. Segala puji syukur kami naikkan kehadiran-Mu ya Bapa. Terima kasih. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih daripada